Hai teman-teman semua, kembali lagi di dunia CPNS ID, channel yang membahas seputar informasi dan soal-soal CPNS dan P3K atau BPPK dan CPNS sudah semakin dekat. Satu hari lagi kita akan sampai di tahun 2021. Selamat tahun baru buat kita semua dan tetap semangat untuk tetap belajar. Oke, tentunya teman-teman pasti lebih semangat untuk belajar dan bahas tuntas soal-soal tes P3K dan CPNS. Tentunya teman-teman semangat dong. Jangan kendorkan semangat teman-teman untuk tetap belajar sehingga nantinya yang lulus tes CPNS atau P3K adalah teman-teman yang menonton video ini. Amin. Oke, pada video kali ini kita akan bahas seputar kompetensi manajerial P3K atau pada tes CPNS ini sama dengan TKP atau tes karakteristik kepribadian. Jadi teman-teman yang akan tes P3K dan CPNS bisa mengikuti video ini. Oke, kompetensi manajerial pada P3K adalah kompetensi yang mendasari sebuah karakteristik dari individu dengan merujuk pada kriteria efektif dan kinerja unggul dalam jabatan struktural di sebuah pemerintahan. Oke, adapun tips untuk menjawab soal tes kompetensi manajerial adalah kita harus memilih jawaban terbaik, bukan yang menggambarkan siapa diri kita. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat nanti pada soal-soal yang akan kita bahas tuntas. Oke, adapun langkah-langkah atau cara mengikuti video ini adalah yang pertama, saya akan bacakan soal beserta opsi secara lengkap. Lalu yang kedua, saya akan berikan jeda 3 detik setelah saya selesai membaca soal agar teman-teman dapat menjawab terlebih dahulu soalnya. Jika teman-teman butuh waktu yang lebih banyak, silahkan videonya di pause atau dihentikan. Lalu yang ketiga, untuk teman-teman yang ingin menghitung skornya, silahkan jawaban benarnya dicatat. Dan silahkan tulis berapa jawaban benar di kolom komentar video ini supaya kita membandingkan dengan teman-teman yang lain. Oke, lalu yang keempat, apabila video ini terlalu cepat, silahkan videonya di pause. Oke, kita langsung masuk ke soal nomor 1 dari pembahasan kompetensi manajerial pada P3K atau PPPK. Oke, yang pertama, Anda mempunyai hutang dalam jumlah yang sangat besar dan manajer bank memanggil Anda untuk penjelasan. Apakah Anda A. Terus membuat alasan untuk menghindari pertemuan tersebut, B. Bertemu dengannya, menjelaskan situasi sepenuhnya, dan bertanya apa yang akan dilakukan untuk membantu, C. Menemuinya dan menyembah-nyembah, D. Meminta bantuan teman untuk menemuinya, E. Tidak menghiraukan panggilan tersebut dan terus melakukan aktivitas Anda seperti biasa. Jawaban yang paling tepat adalah ya, B. Bertemu dengannya, menjelaskan situasi sepenuhnya, dan bertanya apa yang akan dilakukannya untuk membantu. Oke, pembahasannya, kita harus memilih jawaban yang menunjukkan perbuatan atau sikap bertanggung jawab. Walaupun hal sepele, cobalah berhati-hati dalam bertindak. Biasanya berkaitan dengan pemahaman risiko dan konsekuensi terhadap suatu kondisi. Oke, bisa ya teman-teman? Kita lanjut ke soal nomor 2. Ketika saya memutuskan suatu tindakan yang ternyata berakibat buruk pada diri saya, maka saya A. Menerima akibat dengan setengah menyesal, B. Menerima dengan sabar dan lapang dada, C. Menyalahkan orang lain, D. Menggugat orang lain karena tidak mengingat saya, E. Menyesal secara berkepanjangan keputusan yang telah saya buat. Jawaban yang paling tepat adalah ya, B. Menerima dengan sabar dan lapang dada. Pembahasannya, ketika mengambil suatu keputusan, sebaiknya dipikirkan baik buruk dan siap dengan resiko dan konsekuensi yang akan terjadi dengan keputusan yang diambil tersebut. Oke, itu dia soal nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor ketiga. Setelah bersusah payah, pada akhirnya tim bola kami berhasil menjuarai kompetensi tahun ini. Agar dapat mempertahankan prestasi ini, kami akan A. Mempelajari teknik-teknik baru dalam bola, B. Berlatih lebih secara rutin dan terprogram, C. Menambah latihan fisik untuk meningkatkan daya tahan tubuh, D. Mempelajari kelemahan tim lawan untuk dapat mengalahkan mereka,
Melakukan pertandingan uji coba untuk meningkatkan kemampuan tim. Jawaban yang paling tepat adalah B. Berlatih lebih secara rutin dan terprogram. Mempertahankan lebih sulit daripada mewujudkan. Akan tetapi, dengan menambah lagi usaha secara lebih maksimal, prestasi yang sudah diraih akan dengan mudah dipertahankan. Oke, itu dia soal nomor 3. Kita lanjut ke soal nomor 4. Pada peringatan Hari Raya Keagamaan, di keluarga kami ada tradisi berkumpul dengan anggota keluarga besar kami dalam rangka menjalin silaturahmi. Saya akan A. Berusaha menjajaki peluang untuk mendapat kesempatan pengembangan masa depan saya. B. Mengarahkan pembicaraan pada hal-hal yang mungkin orang mengetahui kelebihan saya. C. Berusaha memuaskan tamu dengan menjamu tamu sebaik-baiknya. D. Menunggu kesempatan untuk mendapatkan tawaran bagi pengembangan masa depan saya. Menjauh dengan ramah sambil menunjuk kelemahan saya. Jawaban yang paling tepat adalah A. Berusaha menjajaki peluang untuk mendapatkan kesempatan pengembangan masa depan saya. Kenapa A? Karena soal ini bertujuan untuk mengukur aspek kemampuan beradaptasi atau tingkat kedewasaan Anda dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Suasana baru, rekan kerja baru, peraturan baru, keadaan baru, dan hal lainnya yang berbeda dari hal yang biasa Anda alami. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Apabila ada teman yang menilai saya jelek, maka saya akan A. Sedih, B. Tidak peduli, C. Mawas diri, D. Mencari kecelakaan teman tersebut, mendatanginya untuk meminta penjelasan. Jawaban yang paling tepat adalah C. Mawas diri. Soal ini bertujuan untuk menguji tentang skala kematangan diri dari aspek toleransi, mewawas diri atau introspeksi diri. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Ketika berkunjung ke kantor, klien yang Anda audit, Anda diberikan jamuan yang menurut Anda lebih dari yang semestinya. Maka Anda akan A. Menikmati saja jamuan itu, B. Menghargainya karena menurut klien jamuan tersebut wajar. C. Menolak karena menurut Anda tidak wajar. D. Marah karena klien berusaha menyokok Anda. Menolak karena Anda takut tidak bisa profesional. Jawaban yang paling tepat adalah C. Menolak karena menurut Anda itu tidak wajar. Pembahasan soal ini merupakan soal integritas diri kita, di mana seorang ASN tidak boleh menerima hal-hal yang berlebihan dari klien yang dapat mengindikasikan gratifikasi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Anda dan calon istri Anda diterima di suatu perusahaan IT. Namun di perusahaan itu mempunyai aturan bahwa di dalam perusahaan tidak boleh ada pasangan yang menikah. Sedangkan calon istri Anda mempunyai 4 orang adik yang harus dibiayai sekolahnya. Apa yang Anda akan lakukan? A. Menghadap direktur perusahaan tersebut dan meminta agar Anda dan calon istri Anda dapat diterima kedua-duanya. B. Meminta calon istri Anda untuk mengalah dan bekerja sampingan saja di rumah. C. Mengalah dan membiarkan istri Anda menerima pekerjaan tersebut karena mempunyai 4 adik yang harus dihidupi. D. Menerima pekerjaan tersebut dengan konsekuensi Anda akan membiayai calon istri dan adik-adiknya. Memutuskan hubungan dengan calon istri Anda agar dapat bekerja di perusahaan tersebut bersama-sama. Jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu menerima pekerjaan tersebut dengan konsekuensi Anda akan membiayai calon istri dan adik-adiknya. Pembahasannya, profesionalisme dan tanggung jawab tidak merugikan kedua belah pihak. Jadi kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita kerjakan.
Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Ketika saya diminta melakukan pekerjaan berat, saya akan A. Menolak untuk diberi pekerjaan semacam itu. B. Memikirkannya terlebih dahulu untuk menerimanya. C. Tetap menerimanya meskipun tidak suka dengan pekerjaan itu. D. Merasa tertantang melaksanakan pekerjaan itu. E. Menyerahkan pekerjaan tersebut kepada orang lain. Jawaban yang paling tepat adalah ya, D. Merasa tertantang melaksanakan pekerjaan itu. Pembahasannya, seseorang yang menyukai tantangan dan mau menerima segala risiko yang mungkin akan merupakan orang yang pribadinya pemberani. Jawaban Anda akan menunjukkan kualitas pribadi Anda, kegigihan dan kecermatan, dan mempertimbangkan hasil pada proses. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Setelah bersusah payah, pada akhirnya tim basket kami berhasil menjuarai kompetisi tahun ini. Agar dapat mempertahankan prestasi ini, kami akan A. Mempelajari teknik-teknik baru dalam bola basket. B. Berlatih lebih secara rutin dan terprogram. C. Menambah latihan fisik dan menambah daya tahan tubuh. D. Mempelajari kelemahan tim lawan untuk mengalahkan mereka. E. Melakukan pertandingan uji coba untuk meningkatkan kemampuan tim. Jawaban yang paling tepat adalah ya, B. Berlatih lebih secara rutin dan terprogram. Kenapa B? Kita lihat pembahasannya. Mempertahankan lebih sulit daripada mewujudkan. Akan tetapi, dengan menambah lagi usaha secara lebih maksimal, prestasi yang sudah diraih akan dengan mudah diperoleh kembali. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Draft laporan yang diajukan oleh tim saya ditolak mentah-mentah oleh atasan karena dianggap kurang fleksibel. Sikap saya, A. Segera melakukan perbaikan atas draft itu dan mengajukannya kembali. B. Menyalahkan teman sejawat yang sama-sama mengerjakannya. C. Menerima penolakan tetapi tidak melakukan tindak lanjut. D. Berusaha mencari alasan seperti sempitnya waktu pengerjaan. E. Menerima penolakan dan berusaha memperbaiki sebisanya. Jawaban yang paling tepat adalah ya, A. Segera melakukan perbaikan atas draft itu dan mengajukannya kembali. Pembahasannya, jika hal yang telah kita kerjakan ditolak, maka kita harus segera memperbaiki hal tersebut dan merubahnya menjadi lebih baik lagi. Oke, jadi soal nomor 10, kita lanjut ke soal nomor 11. Setiap gagasan yang saya kemukakan kepada forum sebaiknya A. Kurang mendapat respon dari forum. B. Langsung diterima. C. Dianggap gagasan yang kurang bermutu. D. Merangsang orang untuk bertanya. E. Ditanggapi secara wajar oleh anggota forum. Jawaban yang paling tepat adalah ya, D. Merangsang orang untuk bertanya. Soal ini bertujuan untuk mengukur aspek kreativitas kerja atau seberapa tinggi Anda mempunyai daya cipta untuk membuat sesuatu yang baru. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Menurut saya, bekerja merupakan upaya untuk meraih kesuksesan. Untuk itu, upaya saya adalah A. Bekerja dengan cermat dan berusaha menjadi terbaik dan diakui. B. Berusaha menyingkirkan orang yang saya anggap menghalangi upaya saya. C. Bekerja sepenuh hati. D. Bekerja sampai larut malam. E. Bekerja berdasarkan perintah atasan. Jawaban yang paling tepat adalah ya, C. Bekerja dengan sepenuh hati. Soal ini menguji tentang skala kematangan dari aspek inisiatif kita. Oke, soal selanjutnya, soal nomor 13. Dalam suatu rapat, ada rekan kerja yang tidak sependapat dengan usulan saya. Sikap saya adalah
A. Dengan senang hati mempertimbangkan pendapat orang tersebut. B. Bersikeras agar usulan saya diterima. C. Meninggalkan ruang rapat dan tidak kembali lagi. D. Mempertimbangkan pendapat tersebut dengan melihat siapa orangnya. E. Tetap beranggapan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah. Jawaban yang paling tepat adalah iya, E. Tetap beranggap bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah. Pembahasan soal ini menguji tentang skala kematangan dari aspek pengendalian diri dan toleransi. Oke, soal selanjutnya, soal nomor 14. Salah seorang rekan kerja saya mendapat promosi, sedangkan menurut penilaian saya, kemampuannya tidak lebih dari saya. Respons saya adalah A. Menggunakan beberapa cara agar dapat menggeser rekan tersebut. B. Bekerja lebih giat dan menunjukkan kinerja terbaik saya. C. Menghadap pimpinan dan memprotes promosi tersebut. D. Tetap bekerja seperti biasa. E. Menerima keadaan tersebut, tetapi tidak akan mengikuti perintah rekan tersebut. Jawaban yang paling tepat adalah ya, D. Tetap bekerja seperti biasanya. Pembahasan soal ini membahas tentang aspek lapang dada. Tetap lapang dada dan tetap memacu untuk lebih baik ke depannya. Tidak lupa memberikan support kepada rekan tersebut. Oke, kita lanjut ke soal nomor 15, soal terakhir pada kemampuan manajerial P3K kali ini, yaitu kantor tempat saya bekerja meminta laporan harian secara online, sementara saya adalah bekerja di lapangan yang kadang terkendala sinyal untuk melaporkan kegiatan. Saya akan A. Meminta kelonggaran pada atasan untuk melaporkan secara manual. B. Meminta kelonggaran pada atasan untuk melaporkan saat sinyal sedang bagus. C. Berusaha mencari tempat dengan sinyal bagus untuk dapat melaporkan sesuai ketentuan kantor. D. Meminta teman yang berada di lokasi dengan sinyal bagus untuk dapat melaporkan kegiatan harian saya ke kantor. E. Saat sedang berada di tempat dengan sinyal jelek, saya menunda laporan pada keesokan harinya. Jawaban yang paling tepat adalah ya, C. Berusaha mencari tempat dengan sinyal bagus untuk melaporkan sesuai ketentuan kantor. Pada soal ini membahas tentang aspek inisiatif kita dan aspek tanggung jawab kita dalam bekerja. Oke, demikian teman-teman untuk video kali ini, yaitu video tentang kompetensi manajerial P3K. Tetap semangat untuk belajar dan semoga lulus di tes P3K tahun 2021. Silahkan bagikan video ini bagi keluarga atau teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.